Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita senantiasa dan terus-menerus mendapatkan curahan dan kucuran nikmat dari Allah. Semua itu menunjukkan akan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, bahwa Allah Maha Kasih dan Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, semuanya Allah berikan rahmat, semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Kemudian kita haturkan salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muallim bil khair, mengajarkan manusia terhadap kebaikan, membimbing umat manusia dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang, minadh-dhulumati ilan nur. Dan beliau juga dai yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala sebagai pelita yang menerangi umat sehingga umat ini keluar dari lembah kejahiliahan, kekufuran, kemunafikan, kezaliman menuju kepada cahaya Islam, iman, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang berbahagia ini ya, insyaallah taala ada beberapa nasihat-nasihat ya, terkhusus bagi mereka yang masih bujang, yang belum menikah. Maka ada beberapa wasiat-wasiat, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam urusan kehidupan dan menjalani pernikahan. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai para pemuda dan para pemudi, bahwasanya salah satu dari sunnah Nabi kalian, salah satu dari petunjuk yang hal tersebut dijadikan sebagai sunnah, bahkan bukan hanya
Nabi SAW saja, akan tetapi sudah menjadi sunnah para nabi dan para rasul, yaitu pernikahan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para nabi dan para rasul mereka mempunyai keluarga, mereka beristri, mereka mempunyai keluarga kecil, anak, istri, dan seterusnya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Kami telah utus para rasul sebelum engkau, dan kami jadikan untuk mereka azwajan wa dzurriyyah. Ada istri-istri mereka dan juga ada keturunan mereka. Ya. Maka pernikahan merupakan sunnah para nabi dan para rasul. Pernikahan merupakan sunnah dari para nabi dan para rasul. Ya. Dia merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk menikah, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan ini. Mencintai amalan ini. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ketiga, "Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahilah wanita yang baik-baik di antara kalian, 2, 3, 4. Dan jikalau kalian tidak khawatir atau takut tidak berlaku adil, maka satu saja atau budak yang kalian miliki. Ya. Maka di dalam ayat ini Allah perintahkan untuk menikah. Fankihu dalam bentuk fi'il amr. Menikahlah. Ya. Menikahlah dengan wanita yang baik-baik. Ya. Ini menunjukkan bahwa menikahan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ada suatu amalan yang diperintah melainkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagai ibadah. Nikah selain dia bentuk muamalah, tapi di sisi lain dia juga adalah ibadah kepada Allah. Seseorang dengan menikah, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan itu. Makanya dengan menikah dia akan mendapatkan pahala. Dengan menikah dia akan mendapatkan keutamaan. Dengan menikah dia akan mendapatkan pahala-pahala yang lain di dalam pernikahan tersebut. Maka sungguh betapa indahnya pernikahan itu, dan betapa sayangnya manakala pernikahan itu ditunda dan ditunda, sehingga tidaklah seorang pemuda dan pemudi menikah kecuali di usia-usia yang sudah agak senja, dan ini dari perkara yang hendaknya tidak dilalaikan. Makanya dari wasiat dan nasihat Rasulullah SAW kepada para pemuda, Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ba'ah, kemampuan. Ya, para ulama menafsirkan kemampuan di sini dengan dua penafsiran. Ada yang mengatakan mampu menikah, yakni kemampuan biologis, dia mampu melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, kemampuan di sini juga bisa bermakna kemampuan dari sisi material. Dia mampu dan bisa memberikan nafkah, bisa membayar mahar dan seterusnya. Nah, maka jikalau kalian mempunyai hal tersebut, apa perintah Nabi? Falyatazawwaj. Hendaknya dia segera menikah. Hendaknya dia segera menikah, jangan ditunda-tunda.
Naam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Kemudian Nabi sebutkan dari faedah nikah tersebut, maka dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan dengan menikah itu lebih menjaga kemaluan. Ya, maka ini dari faedah besar dari pernikahan. Sungguh betapa luar biasa gejolak fitnah di zaman sekarang. Nah, jikalau para pemuda, para pemudi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan banyak terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah jikalau mereka tidak segera untuk menikah. Ya. Untuk apa kalian terus berkubang di atas maksiat kepada Allah dengan tidak menikah dengan segera? Ya. Karena seseorang menjadi wajib hukumnya menikah manakala dia mengkhawatirkan dirinya untuk terjerumus ke dalam maksiat. Apalagi kalau sudah terjerumus ke dalam maksiat, maka menikah tersebut menjadi wajib bagi orang tersebut. Bukan lagi disunahkan, tapi menjadi wajib. Sebab kalau tidak, dia terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah. Nah, dan itu banyak terjadi bagi para pemuda, para pemudi, ya. Namanya gejolak syahwat itu sangat besar di usia-usia muda. Jikalau tidak bersegera untuk menikah, maka terkadang syaitan membujuk dia melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di zaman sekarang ini yang sangat mudah kemaksiatan itu bisa didapatkan. Ya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera menikah dan jangan menunda-nunda pernikahan apabila sudah diberikan kemampuan untuk menikah. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menikah manakala sudah diberikan kemampuan untuk hal tersebut. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi SAW menegur keras ketika ada salah seorang sahabat yang berazam untuk tidak menikah. Ya, disebutkan ada 3 orang yang datang kepada sebahagian istri dari istri-istri Rasulullah SAW, menanyai tentang ibadahnya Rasulullah bagaimana. Maka tatkala diberitahukan kepada mereka ibadahnya Rasulullah yang luar biasa, namun subhanallah, dikarenakan semangat para sahabat ini, disebutkan ka'annahum taqalluha. Jadi seakan-akan mereka menganggap sedikit masih ibadahnya Nabi SAW itu. Nah, tapi mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya telah diampuni, yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, wajar kalau ada seperti itu ibadahnya Nabi SAW. Walaupun ibadahnya Nabi sebenarnya sudah luar biasa, tapi sebagian sahabat ini menganggap masih sedikit karena faktor semangat yang luar biasa. Nah, maka sebagian mereka pun mulai mengatakan, adapun saya mau sholat malam terus dan tidak akan pernah tidur. Kemudian yang kedua mengatakan, adapun saya akan berpuasa, puasa dahar. Selama-lamanya saya akan puasa dan tidak akan berbuka. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, wa amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau saya tidak akan menikahi wanita. Karena kalau menikahi wanita, ya mungkin saja bisa lalai, mengurus hal yang lain menurut orang ini. Nah, maka saya tidak akan menikah. Saya akan fokus beribadah. Maka tatkala Nabi SAW mendengarkan hal tersebut, Nabi marah. Ya, ada apa dengan suatu kaum yang mengatakan demikian dan demikian? Amma inni atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Ketahuilah, kata Nabi, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni usalli wa arqud. Tetapi aku salat dan aku tidur. Wa asum wa uftir. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikahi wanita. Kemudian kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku itu, maka dia bukan dari golonganku. Subhanallah. Perhatikan sabda Nabi SAW. Nabi melarang sahabat untuk apa? Untuk membujang selama-lamanya. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena dengan hal tersebut dia telah meninggalkan sunnah beliau
Hadits ini menunjukkan bahwa menikah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah, maka dia bukan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menikah sangat besar manfaatnya. Ya, menikah sangat banyak manfaat dan kebaikan yang bisa kita dapatkan dari kebaikan jasmani maupun kebaikan rohani. Ya, menikah, kita dengan menikah berarti telah merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk menikah. Dan tentu saja dengan menjalankan perintah Allah, maka seseorang akan mendapatkan rahmat, akan sukses hidupnya, entah itu di dunia dan di akhirat. Ya. Menikah, dengan dia menikah, dia telah mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan meneladani para nabi dan para rasul, sebab menikah juga merupakan sunnah para nabi dan para rasul, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka di akhirat bersama dengan para nabi dan para rasul. Nah, kemudian dengan menikah juga akan terwujud kebahagiaan, akan terwujud kebahagiaan, akan terwujud ketenangan, akan terwujud ketentraman hati. Dan itu akan dirasakan bagi orang-orang yang menikah. Ya, akan dirasakan bagi orang-orang setelah dia menikah. Dia mendapatkan istri yang salihah, dia mendapatkan keluarga yang baik. Kemudian dari situ dia bisa menemukan ibadah-ibadah yang lain di dalam pernikahan tersebut. Maka luar biasa. Ya. Makanya Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari diri-diri kalian istri-istri, pasangan-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Supaya kalian merasakan ketenangan bersama istri kalian. Dan Allah jadikan rasa cinta dan kasih sayang. Lihat. Tenang, cinta, sayang. Itulah tujuan pernikahan. Untuk mewujudkan ketenangan. Makanya orang yang belum menikah, terkadang di dalam hatinya atau di dalam jiwanya masih ada bentuk ketidaktenangan. Kenapa? Karena belum menikah. Tapi lihat ketika dia sudah menikah, maka luar biasa ketenangan akan dia dapatkan. Ya, ketenangan akan dia dapatkan dari hal tersebut. Ini manakala dia mendapatkan maksud-maksud dan memang jujur dia di dalam menikah tersebut, maka luar biasa. Menikah itu, orang yang menikah dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Ya. Kata Nabi SAW, idza nakahal abdu faqad istakmala nisfad din. Apabila seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah dengan separuh yang sisanya. Nah, subhanallah. Ketika menikah, kita telah apa? Kita telah menyempurnakan agama kita. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang belum menikah belum sempurna agamanya. Tapi tatkala dia sudah menikah, luar biasa. Kesempurnaan agama dia akan dapatkan. Ini dari manfaat yang luar biasa dari adanya sebuah pernikahan. Ya. Kemudian dengan menikah juga akan memperbanyak umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini tentunya akan semakin memperkokoh dan memperkuat kekuatan umat Islam. Ya. Dan akan menimbulkan kewibawaan mereka di hadapan umat-umat yang lain. Umat yang lain akan segan dengan mereka. Umat-umat kafir akan segan dengan melihat banyaknya jumlah umat Islam. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Bahkan beliau berbangga dengan banyaknya jumlah kita nanti pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, karena aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian nanti pada hari kiamat. Nikahilah, kata Nabi, wanita yang penyayang lagi subur. Ya, subur dalam makna
dia mempunyai keturunan yang banyak. Karena dari pernikahan, orang yang menikah dia menginginkan keturunan. Itu diantara salah satu tujuan pernikahan, ada keturunan, ya. Dan dengan keturunan tersebut dia bisa menjadikan ada pewaris dirinya yang meneruskan kehidupannya. Nah, kelak akan bisa mendoakan dirinya, kelak akan bisa memberikan manfaat untuk dirinya, ya. Entah itu tatkala hidup di dunia ataukah nanti di akhirat, dengan doa anak soleh, di mana Rasulullah menyebutkan bahwa seseorang kalau sudah meninggal maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah awwaladin salihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan kebaikan buat orang tuanya. Anak soleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Maka Nabi perintahkan, tazawwajul waludal wadud, nikahilah wanita yang penyayang lagi subur. Fa inni, kemudian Nabi sebutkan, karena sesungguhnya aku mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Dalam satu riwayat dikatakan mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Ya, maka ini dari tujuan pernikahan yang sangat besar. Nah, kemudian juga ya tentunya dengan adanya pernikahan akan datang ya keluarga-keluarga baru. Ya, yang sebelumnya keluarganya hanya terbatas pada orang tuanya, pada kakak dan adiknya, ya. Nah, dengan dia menikah, maka dia punya keluarga baru. Ya, karena istrinya dan kedua orang tua istrinya, mertuanya, berikut keluarga istrinya akan menjadi keluarganya juga. Sehingga terjalin hubungan periparan di antara sesama mereka. Jadi akan ada keluarga baru, akan ada ikatan-ikatan baru. Itulah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Furqan ayat 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara." Dialah Allah yang telah menciptakan dari air manusia. Allah ciptakan manusia ini dari setetes air mani. Faja'alahu nasaban wa sihra. Lalu Allah jadikan ada nasaban wa sihra. Ada keturunan-keturunannya, kemudian ada musaharah, ada periparan yang terjalin di antara mereka. Dan itu semua akan terjadi dengan adanya pernikahan. Bagaimana mau menghasilkan keturunan tanpa ada pernikahan? Bagaimana terjalin periparan, hubungan periparan kecuali dengan pernikahan? Allah sebutkan di dalam ayat ini, dialah Allah yang menciptakan manusia dari air. Kemudian Allah jadikan ada keturunannya dan ada periparan di antara mereka. Ya, wa kana rabbuka qadira, dan Rabbmu adalah maha kuasa. Nah, maka semua ini yang menunjukkan bahwasanya pernikahan ini dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Rasulullah SAW perintahkan. Dan jangan khawatir, dengan menikah Allah akan berikan kecukupan kepada mereka yang mau menikah dan bertawakal kepada Allah akan hal tersebut. Makanya sebagian orang mengkhawatirkan perkara yang seperti ini. Kalau menikah maka akan banyak tuntutan-tuntutan. Ya, sementara mungkin saya tidak mampu. Dia pesimis duluan. Harusnya seseorang menanamkan sifat optimis di dalam hatinya. Menikah, Allah akan bantu. Allah akan berikan kecukupan. Dengarkan firman Allah di dalam surat ya An-Nur ayat 32. Allah mengatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Nikahilah ya orang-orang yang masih sendirian di antara kamu dan orang-orang soleh dari budak-budakmu laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara'a, jikalau mereka itu fakir, tidak usah khawatir. Yughnihumullahu min fadlih, Allah yang akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha berilmu. Dan Nabi pernah bersabda, salasatun, ada 3 orang kata Nabi, haqqun 'alallahi aunuhum, wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Siapa mereka 3 orang ini? Salah satunya disebutkan oleh Nabi, an-nakih alladhi yuridul afaf, orang yang menikah dan dia inginkan dengan pernikahan tersebut untuk menjaga kehormatan dirinya. Wajib bagi Allah untuk menolong orang yang seperti ini. Subhanallah.
Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Maka apa yang kita khawatirkan dengan menikah? Menikahlah, segera menikah, jangan tunda-tunda untuk menikah. Nah, ada sebagian orang justru khawatir menikah, nanti prestasinya dalam bidang pendidikan akan terputus. Gara-gara itu dia pun menunda pernikahannya. Ya, dia ingin mengejar cita-citanya setinggi langit. Terus dia kejar sehingga dia abaikan pernikahan. Padahal dia sudah butuh dengan pernikahan. Ini suatu kekeliruan. Ya, ini suatu kekeliruan. Nah, dia berpikir bahwa dengan dia menikah prestasinya akan terputus. Siapa bilang? Ya, seorang masih bisa melanjutkan prestasinya walaupun dia sudah menikah. Bahkan boleh jadi dia akan temukan ya perkara-perkara yang bisa membantu dirinya. Nah, hanya terkadang sebagian orang terlalu ditakut-takuti, dihantui dengan pikiran-pikiran yang seperti itu, yang terkadang kebanyakannya dari syaitan. Ya, sehingga membuat dia larut dalam perkara tersebut. Akhirnya dia tidak menikah dan dia rela untuk berbuat maksiat, terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah dengan dia tidak menikah. Naudzubillah. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang juga orang itu terhalang untuk menikah dari sisi yang lain. Ya, terkadang, dan ini nasihat bagi sebagian para wali, para orang tua yang mereka terlalu mempersyaratkan perkara-perkara yang berlebihan terhadap putri-putri mereka, meminta mahar yang terlalu berlebihan, meminta mas kawin atau pernikahan, biaya pernikahan yang besar, yang membuat laki-laki yang melamarnya tidak sanggup untuk hal tersebut. Dia patok dengan nilai yang terlalu besar, berlebih-lebihan, ya, sehingga sulit bagi orang untuk melamar putrinya. Ini nasihat. Ya, jangan sampai kalian terlalu memahalkan mahar-mahar ya putri-putri kalian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah. Ya. Wanita yang paling banyak berkahnya adalah wanita yang paling mudah dan paling ringan maharnya. Ya, aisaruha maunah. Wanita yang paling murah, yang paling ringan maharnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Tidak perlu gengsi-gengsian. Ya, oh si anu maharnya sekian, masa anak kita maharnya sedikit kecil. Tidak perlu yang seperti itu. Ya, kita nanti yang memikul dosa gara-gara kita menolak. Ya, ada orang soleh datang kemudian kita tolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan para orang tua, para wali. Ya, idza atakum man tardawna dinakum. Ya, apabila datang kepada kalian orang yang ingin melamar putri kalian, orang ini kalian ridhoi agamanya, akhlaknya, ya, maka kata Nabi fazawwijuhu, nikahilah putri kalian tersebut dengannya. Illam taf'alu takun fitnah wa fasadun 'arid. Kalau kalian tidak lakukan, khawatir terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat besar. Ya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian terlalu memahalkan mahar-mahar sehingga membuat laki-laki yang ingin melamarnya sulit untuk memenuhi hal tersebut. Nah, dan ini dari perkara yang menjadi wasiat dan nasihat para ulama kita rahimahumullahu taala. Maka yang terakhir, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para muda-mudi kita memanfaatkan waktu dan usianya dengan sebaik-baiknya, dan hendaknya mereka menjalankan apa yang menjadi wasiat Allah, perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk segera menikah, karena dengan menikah tersebut akan terwujud peribadatan dan akan tercegah segala maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin nasihat kami, semoga bermanfaat, dan ini mungkin pertemuan kita yang terakhir di pengajian ini, dan insyaallah taala di kajian depannya kita akan mengkaji perkara yang lain, ya. Semoga bermanfaat, semoga memberikan keberkahan bagi semua dari kita, dan semoga menambah ilmu dan amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.